Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabar kalian yang masih belajar dari rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada bab 1 materi terakhir, ciri-ciri dan karakteristik sila-sila Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan khusus di dalam peraturan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang kemudian dijabarkan dalam 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang emas yang berlatar belakangkan hitam. Sila pertama ini mengandung artian tentang pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia wajib beragama dan dipraktikkan dalam ketaatannya kepada Tuhannya, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Isi kandungan sila pertama diantaranya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi pada sila pertama ini dianjurkan untuk selalu hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini artinya setiap umat manusia yang mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda, maka dianjurkan untuk saling menghormati dalam menjalankan tugas ibadahnya. Nah, misal agama Islam tidak boleh mengganggu agama lain saat beribadah, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki ciri atau karakteristik bahwa negara memiliki amanah untuk menjaga hak dan kewajiban setiap warga negaranya, menjaga kedudukan yang sama di mata hukum, memperoleh penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Nah, pada sila kedua ini mempunyai kandungan di antaranya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, ini sudah pasti. Kemudian mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita tidak boleh menyamakan manusia misalnya dengan kata kasarnya adalah hewan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kita juga tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia atau orang lain. Kemudian mempunyai sikap saling tenggang rasa. Nah, ini sudah pasti. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita umat manusia itu saling menjatuhkan atau saling menjelekkan. Tetapi kita sesama manusia harus saling mencintai. Kemudian sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila ketiga ini memiliki perwujudan dari paham kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala paham luar yang bisa memecah belah bangsa. Persatuan Indonesia akan memberikan akses kemudahan bagi negara untuk menjalankan pembangunan nasional. Nah, adapun kandungan dalam sila ketiga ini yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, itu seperti apa contohnya? Kita baru saja melewati hari kemerdekaan, yaitu yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2020. Apa sih yang sudah kalian lakukan?
yaitu kita harus mencintai tanah air kita harus membela tanah air kita. Kemudian kandungan yang kedua, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu jua. Kemudian kita lanjutkan sila yang keempat, yaitu kerakatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, perwujudan tersebut dilaksanakan dalam sistem pemerintah yang diterapkan di Indonesia. Ada 3 pilar pemerintahan di Indonesia, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kandungan sila keempat ini diantaranya yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik, maka manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Artinya, kita sebagai umat manusia yang beragama, satu warga dan satu masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu membela bangsa Indonesia dari penjajahan dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma kesusilaan. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini sudah pasti. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu tidak boleh terhadap orang lain. Kemudian misalnya lagi adalah di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, ini sudah pasti. Buat apa kita melakukan musyawarah kalau kita masih menginginkan kepentingan kita atau keputusan kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, lambang sila kelima itu adalah kapas dan padi. Nah, isi kandungan sila kelima ini diantaranya mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan dan gaya hidup mewah. Dan masih banyak lain. Untuk kandungan-kandungan sila-sila kelima ini dapat kalian lihat di LKS kalian. Selanjutnya adalah soal. Kerjakan 10 soal ini di lembaran dengan tulis nama, kelas, mapel, dan alamat kalian secara lengkap. Kerjakan 10 soal ini pada lembaran tersebut. Ingat, kerjakanlah secara baik dan teliti. Dan tonton video ini sampai habis. Biasakan seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Ikutin terus channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.